berarti nah yang ini ya. Ini belum disimpan kan ya. Terlihat di atas Bapak Ibu masih book 2. Artinya belum ada filenya. Nah, kalau menggunakan Smart PLS, sekali lagi Bapak Ibu, kita lakukan Shift S, Save S, gitu ya. Kemudian mau di mana kita simpannya. Saya simpan coba di supaya terlalu banyak folder. Kemarin sudah saya buat simulasi kalau tidak salah. Kalau tidak salah, ini saya sambil mengadmit Bapak Ibu. Sambil mengadmit. Oh, sudahlah simulasi baru aja lah ya. Simulasi PLS baru gitu ya. Nah, di sini ketika kita menyimpannya, extensionnya sekali lagi karena punya saya yang non profesional ya, kita simpan dalam CSP, delimited ya. Nah, misalkan contohnya contoh PID gitu ya. PID gitu. Tuh, contohnya PID steps. Oke. Sudah ya. Nah, ingat desainnya yang tadi. Kemudian kita buka Smart PLS-nya. Smart PLS-nya dibuka. Smart PLS-nya. Saya tutup yang ininya, Bapak Ibu. Saya buka Smart PLS sebentar, agak lama. Ini kebanyakan membuka file saya. Sedang menyusun laporan. Baik, nah ini ya. Ini halaman muka punya saya. Halaman muka Smart PLS punya saya ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah. Baik, kita lihat ya. Kalau punya saya begini, kalau punya Bapak Ibu walau mungkin yang profesional berbeda, saya tidak tahu. Mungkin lebih cakep ya Pak. Ya, siap. Pertama new project. Nah, kita tuliskan tadi contoh Pak Edi. Kalau berbeda juga tidak apa-apa. Ya Pak Edi aja gitu ya. Pak Edi namanya. Oke. Nah, di sebelah kanan itu muncul nama Pak Edi kan. Ada double klik import gitu ya. Nah, ini. Ya. Di sini masih kosong. Karena kita belum mengimport data. Saya hapus ini. Ya. Nah, kemudian kita klik yang double klik to import data. Kita klik ini 2 kali. Kita cari foldernya. Kalau langsung ke sini. Padahal tadi saya membuat lagi yang baru. Tadi susah sekali mencarinya. Ternyata muncul. Nah, kan? Kalau misalkan, textbox ini kelihatan Bapak Ibu? Textbox filenya. Kalau yang tidak extensionnya CSP delimited, di sini tidak nampak. Artinya yang nampak itu adalah file-file yang bisa dieksekusi oleh Smart PLS. Kita klik saja, langsung open ya. Dia bertanya apakah ini, gitu ya. Ya, oke. Kalau oke. Gitu. Nah, yang muncul di sebelah kanan adalah istilahnya itu deskriptif statistik deskriptifnya. Itu number juga dihitung karena dianggap variabel ya. Kemudian X1 sebelah kanan, min, median, modus, X2 dan seterusnya. Jadi walaupun datanya ordinal, di sini diperlakukan dihitung sebagai data yang interval gitu ya. Dihitung median, min dan lain sebagainya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ini masih kosong. No indicator show ya. Nah, untuk memunculkan variabel yang akan dianalisis, kita klik yang
Ini yang ada tanda hijau ini. Apa itu yang ada kakinya? Diklik ya. Ini. Nah, muncullah indikator-indikator yang akan kita analisis. Ini variabel yang dianalisis oleh kita. Gitu ya. Sampai di sini dulu langkahnya biar tidak terlalu cepat. Bisa ya? Insya Allah. Gitu. Nah, tadi ingat diagramnya Bapak Ibu. Kita akan membuat diagram seperti tadi. Satu lagi di sini diagramnya. X1, X2, X3, Y. Begini kan? Nah, ini ada panah juga ke sini, ada panah ke sini, ada panah juga ke sini. Begini kan ya? Ini baik. Nah, untuk mengambil variabelnya, kita cukup menyorot, menyorot, menempatkan panah kursor ke variabel yang akan kita eksekusi. Yang pertama saya X1, pencet kursor sebelah kanan satu kali, kemudian ditarik ke sebelah kanan. Tarik ini, tempatkan misalkan di bagian atas ini. Nah, kalau mau diganti X1 latihan variabel, kita klik saja latihan variabelnya, kemudian klik kursor sebelah kanan. Nah, maka akan muncul rename. Itu X1 gitu ya. X1. Maka ini berubah menjadi X1. Kalau yang tanda kuningnya misalkan mau pindah-pindah, ini bisa juga Bapak Ibu. Itu hanya untuk SEM gitu, Student Equation Model. Ketika kita menyertakan indikator dari variabel laten. Gitu. Kalau ini kan Pak Edi punya data Pak Edi itu X1 sebagai akumulatif dari hasil indikator gitu ya. Jadi tidak ada variabel observe-nya gitu. Kalau sudah, kita tarik lagi X2 sebelah kanan gitu ya. Sebelah bawah maaf. Nah, sebelah sini kalau posisinya kurang pas ya tinggal digeser-geser gitu. Setelah ada muncul tanda salib yang yang besar itu. Mana kalau mau diganti boleh cancel. Klik kanan, rename X2. Oke. Nah, kalau ini yang mau dikebawakan boleh Bapak Ibu. Oh, ini lihat align indikator top, left, bottom, right. Sekarang saya mau pindahkan ke bawah. Nah, ini ke bawah. Biar tidak bertumpuk kalau Bapak Ibu analisisnya CFA atau SM ya. Kemudian kita ambil X3 sebelah atas sejajar atau sama dengan X1 gitu ya. Nah, gitu. Ini kan nanti agak mengganggu. Saya pindahkan ke atas ya. Saya rename X3 ya. Kemudian yang terakhir adalah Y. Nah, Y ini. Jadi di sini hanya bermain panah saja Bapak Ibu. Bermain kursor. Nah, ini Y. Supaya tidak menghalangi, kita juga pindah indikatornya ke bawah. Kalau mau seragam, ini nggak enak juga gitu ya. Ke atas. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ini variabelnya pindah ke sebelah kanan, bagaimana membuat panah? Di sini ada connect. Ini untuk membuat panahnya ya. Klik saja. Klik. Kita membuat panahnya sesuai diagram yang kita miliki ini. Harus mulai dari lingkaran nih. Si panahnya itu kena lingkaran, ditarik sampai lingkarannya juga gitu. Baru dilepas dengan kursor. Nah, kalau tidak pas itu hilang, tapi jangan takut, nggak apa-apa, coba lagi saja gitu. Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Terus ke sini juga.
juga ada, terus ke bawah juga ada gitu ya. Oke, juga ada. Nah, kalau sudah berwarna biru itu sebenarnya sudah jalur yang bisa dieksekusi gitu. Tapi kan jalur kita belum selesai, ya ditambahkan saja gitu. Artinya berubah dari merah ke biru. Bukan dari PDIP ke PAN gitu ya, atau Demokrat. Sekali gitu. politik. Oh gitu ya. Kita buat panah. Nasdem, Pak, Nasdem. Oh gitu. Nah, ini panah-panahnya udah selesai. Dicek lagi sebelum dieksekusi oleh Bapak Ibu. Apakah diagramnya itu sudah sesuai dengan diagram kita? Nah, silakan ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Kalau sudah, kita pertama kali di dalam Smart PLS itu menentukan probabilitas jalurnya. Sama dengan yang mereka sampaikan, kita mau mencari P21 gitu ya, P31, P32, PY1, PY2, PY3, dan yang di bawah ini ya. Oke, kita kalkulat, Bapak Ibu. Di sini ada kalkulat, ada panah ya. Yang pertama untuk menentukan koefisien itu klik yang PLS algoritmnya saja dulu. Klik ya, muncul box dialog ya. Mau diabaikan juga tidak apa-apa, silakan. Nih maksimumnya iterasi sampai 300 gitu ya. Top kriteria ketika ini namanya istilahnya itu kalau di dalam pemrograman istilahnya itu standar untuk pemberhentian dari iterasi sampai 10 pangkat negatif X gitu kesalahannya gitu ya. Oke, itu tidak perlu diperhatikan. Lalu start calculation yang sebelah kanan bawah ini ada start calculation, kita klik itu. Nah, itu sudah muncul analisis jalurnya. Kita tidak melihat hasilnya bagus atau tidak ya, hanya eksekusi. Jalur dari X1 ke X3, jalur dari X1 ke X2 adalah negatif 0,354. Itu berarti sifatnya berkebalikan gitu ya, kayak dia. Kalau X1-nya tinggi, X2-nya rendah, atau X2-nya rendah, X1-nya tinggi gitu. Kemudian dari X1 ke X3 0,083. Dari X1 ke Y itu 0,187 dan seterusnya. Sebenarnya kita di sini dapat menginferensi Bapak Ibu. Jalur mana yang signifikan dan tidak signifikan. Jangan melihat tandanya. Negatif 0,35 kalau dalam bentuk numerik kan jauh lebih kecil daripada 0,254 kan. Yeah. Tapi bisa jadi yang negatif 0,354 itu dianggap jalur yang sangat berarti. Tapi sifat hubungannya yang berkebalikan. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa menginferensi jalur dari X1 ke X3 ini kan hanya 0,083. Ada kemungkinan tidak berarti gitu, karena sangat kecil gitu. Mungkin jalannya sempit dan terjal. Gitu. Jadi jalurnya tidak perlu diperhatikan gitu ya. Ya seperti itulah. Kemudian yang ini yang 0,354 ini mungkin agak bingung kalau antara 0,3 itu saya seringkali salah duga juga karena antara batas baik dan jelek gitu ya. Biasanya ada yang ada yang diterima, ada yang ditolak jalurnya. Ini sangat bergantung pada jumlah N-nya. Kalau jumlah N responden kita tinggi gitu ya, sangat mungkin negatif 0,354 itu merupakan jalur yang signifikan. Begitu juga yang 0,28282. Jadi jangan dilihat juga deskriptifnya. Jadi ada N yang perlu diperhatikan. Namun demikian kita bisa menginferensi dari awal kira-kira jalur mana sih yang signifikan dan tidak signifikan, begitu ya. Itu. Pak, mana gambar jalurnya gitu. Gambar jalurnya itu Bapak Ibu
Nah, di sini ada kaki-kaki itu yang biru kuning gitu ya. Nah, tinggal diklik saja ini. Nah, diklik oleh kita. Nah, itu menggambarkan yang tadi gitu. Saya gitu ya. Nah, hati-hati dalam membacanya, Bapak Ibu. Yang di dalam ini adalah R kuadrat. R kuadrat. Yang ini bukan PE2, bukan P apa tadi? P2E1 bukan. Tapi karena ini hanya satu, maka dianggap 100. Jadi kalau P2E itu harus dihitung lagi oleh kita 1 min akar 1 min R kuadrat yang di dalam itu. Itu adalah pengaruh variabel lain selain X1 terhadap X2. Nah, jadi kalau dihitung, ya akar dari 1 min 0,125 ya. Gitu. Kalau di sini di dalam Smart PLS ya. Nah, R kuadratnya yang ada di dalam gitu ya. R kuadratnya yang ada di dalam. Oh, berarti pengaruh dari X1 ke X2 itu 0,125 dengan probabilitasnya adalah negatif 0,354. 0,125 itu kuadrat dari 0,125 itu kuadrat dari min 0,354 kalau satu variabel, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga jalur-jalur yang lainnya. Nah, ini ada yang berdempet. Ada yang berdempetan, Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada yang berdempetan nih. Sebentar, saya lupa lagi bagaimana cara. Ini kan ada dua sebenarnya, ada dua. Yaitu jalur dari X2 ke X3 dan jalur dari X1 ke Y. Itu tidak nampak gitu ya. Oke, caranya itu bentar, gimana? Oh, sorry. Gini. Coba saya geserkan. Nah, gitu. Jadi diklik ini, select, kemudian digeser. Mungkin supaya lebih jelas. Nah, gitu. Kita pindah ke sini. Nah, nampak sekarang ya. Ini jalur-jalurnya secara penuh. Kemudian Bapak Ibu, mana yang direct impact yang mana saja Bu? DE. DE ini kan DE ya. Sekarang yang IDE, ICE. Indirect effect, IE. Nah, mana yang IE salah satunya? IE nih, IE, contoh IE. Bu Nenden, masih ingat nggak, Bu Nurul? Ini kan DE ya, direct effect dari X1 ke X3. Yang indirect effect-nya ini X1, X2, X3. Gitu ya. X1 ke Y direct effect-nya mana ini? Ini direct effect-nya. Indirect-nya ada, yaitu X1, saya ganti X3, ini. Hijau. 1, 2. Ada lagi, ada 1, 2. Jadi direct effect dari X1 ke Y itu 0,187. Indirectnya satu ini kali ini, satu lagi ini kali ini itu. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menghitung sendiri gitu ya. Capek kalau menghitung. Bisa nggak saya melihat langsung? Bisa. Kita sorotkan lagi ke sini, ke PLS algorithm run. Klik ini. Diklik ya. Klik. Nah, lihat di bawah, bagian bawah yang warna biru-biru gitu. Nah, ini. Itu ada indirect effects, ada total effects gitu. Tinggal dilihat oleh Bapak Ibu, klik saja indirect effect. Nah, gitu. Oh, berarti X1 ke X3 itu 0,1. Artinya yang ini, Bapak Ibu, yang 0,1 ini adalah tadi X1 melalui X2 ke
X3 gitu. Itu adalah 0,10 gitu ya. Yang X1 ke Y mana kan 2? Penjumlahan dari X1, X3 ke Y dan X1, X2 ke Y gitu. Ini Y-nya dari X1 ke Y gitu. Hampa paham? Bapak Ibu, hampa paham nih? Ya, oke ya. Silakan. Nah, setelah ini diperoleh, itu kan ada lanjutannya. Kita klik ke sini ya. Apakah jalur-jalur ini ada yang signifikan atau tidak signifikan? Nah, kita kembali ke, jangan di sini, pindahkan ke ini, ke apa namanya, ke diagram. Kalau di sini tidak nampak, kalkulatnya hilang gitu ya. Kita pindahkan ke PID ini yang diagramnya. Ini ada kalkulat lagi. Nah, sekarang yang dikliknya adalah bootstrapping. Yang kedua, bootstrapping. Klik bootstrapping ya. Yang lain abaikan saja, kecuali kalau Bapak Ibu mau mengganti signifikansi level alfanya. Ini umumnya 0,05. Kalau Bapak Ibu mengganti jadi 0,01 silahkan gitu ya. Apakah ujinya one tile atau two tile boleh. Misalnya yang lain hanya deskriptifnya saja ya. Kalau sudah sesuai dengan hati dan nurani kita, start calculation saja Pak. Nah, start calculation. Tapi saya sampaikan begini Bapak Ibu, sebelum bootstrapping, kalau Bapak Ibu ingin gambarnya itu mengambil dari Smart PLS yang tadi itu, yang diagram yang isinya probabilitas itu harus diambil dulu. Mengapa? Karena nanti setelah bootstrapping yang muncul gambar diagramnya itu adalah nilai T-nya. Ini kan ganti nih, nilai T nih. Nilai T dari hasil pengujian terhadap probabilitas pada masing-masing jalurnya. Oh, ternyata ini 2,031. T-nya ini nilai T hitung gitu ya. T hitung ya. T hitung yang menghubungkan jalur dari X1 ke X2 itu 2,031. Walaupun tadi negatif. Ya kan ya? Yeah. Nah, dari X1 ke X3 0,254 dan seterusnya gitu. Ini nilai T ya, T ini T ya, T bukan T telunjuk, T student, T student ya. Pak, di sini tidak ada signifikansinya ya. Kalau di sini tidak ada signifikansinya. Di mana kita ingin melihat signifikansinya itu diklik lagi yang bootstrappingnya. Nah, ini. Coba lihat. Yang berwarna merah itu lagi menstruasi. Jadi sudah berarti. Ini tidak signifikan. Tidak signifikan. Semuanya jalur tidak signifikan, hanya satu jalur yang signifikan. Mana ya? Justru yang negatif ini, yang jalur X1 ke X3. Itu. Nah, barulah kita bisa menentukan jalur tadi. Oh, ternyata jalurnya hanya satu, X1, X3 gitu ya. Yang lain itu tidak ada gitu ya. Ini X2 ya. Maaf. X3, Y, ini tidak ada gitu. Jadi yang ini saja yang ada. Ini karena simulasi data saja ya. Biasanya suka begitu. Apalagi kalau diambilnya random, kan ya. Tapi kalau mau disesuaikan bisa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, kok malah hilang? Saya salah pencet. Seperti yang saya sampaikan diulang. T
ketika Bapak Ibu menguji jalur itu kan ada perubahan nilai probabilitas. Nah, perubahannya itu yang ini Pak. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu menghitungnya ya, menghitung ulang, di sini tidak ada ya sampel min, ya, original gitu ya, menghitung, berarti ini cukup dibuang saja gitu ya. Nanti kalau mau dilihat total effect-nya tetap ada gitu ya. Hanya nanti p-value-nya itu dibuang. Oh, ternyata X1, X3 itu pengaruhnya 0,1 gitu ya. Tidak signifikan X1 ya. Jadi ini namanya panah-panah ya. Yang tadi kumpulan direct effect dari diagram. Seperti itu Bapak Ibu, mudah kan? Ada pertanyaan dulu sebelum saya bandingkan dengan SPSS gitu. Yang punya hajat Pak Edi ada punya hajatnya Pak Edi. Silakan, ada pertanyaan Pak Edi. Terkait dengan nilai alfa tadi, apakah berpengaruh terhadap hasil di p-value-nya tadi? Pak. Jadi ini penolakan dan penerimaan ini jadi sesuai dengan alfa yang kita tetapkan 0,05 ya. Kalau nanti alfanya 0,01 gitu ya, 0,01 mungkin jalur ini juga tidak signifikan Pak. Dari X1 ke X2 itu sangat mungkin tidak signifikan. Ya, sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Coba saja nanti diganti, simulasikan oleh Bapak. Karena kan signifikan 0,05 belum tentu 0,01 signifikan. Tapi kalau tidak signifikan pada 0,05 pasti pada 0,01 tidak signifikan. Jadi jalur-jalur ini sangat bergantung dari penetapan keberartiannya, sangat bergantung juga pada penetapan nilai level signifikan yang digunakan oleh kita. Apakah 0,01, apakah 0,05. Begitu Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain, Bu Nurul, ada pertanyaan? Pak Dayu, Bu Lulu, ada yang sudah memiliki Smart PLS-nya? Pak Dayu ya, silakan Pak mau simulasi. Pak, ya kan perlu ada testimoni.